Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Selamat datang kembali di podcast FPRB Kabupaten Sampang. Suara tangguh, tanggap bencana. Salam tangguh, tangguh, tangguh luar biasa. Baik, sahabat tangguh dimanapun berada, alhamdulillah podcast FPRB Sampang bisa kembali hadir untuk mengisi ruang mitigasi risiko bencana uh, kita hari ini. Dan tentunya hari ini kita sudah kehadiran narasumber yang tidak kalah expert, tidak kalah seru dan tidak kalah banyak pengalamannya dari narasumber-narasumber kita sebelumnya di ruang podcast FPRB Sampang. Dan jika sebelumnya di episode sebelumnya kita ngobrol bersama Pak Bejo, Ketua Orari Sampang, dan di episode kedua ini kita masih akan ngobrol bersama Orari Sampang. Tapi untuk hari ini kita akan ngobrol bersama Bapak atau Mas aja, Agus Wahyudi. Beliau adalah sekretaris Orari Sampang dan beliau juga membidangi sebagai Net Control Station atau NCS di Orari Sampang. Jadi langsung saja kita sapa Mas Agus Wahyudi. Mas Agus, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah baik hari ini. Masih seger sekali. Masih segar sekali. Semoga demikian juga seterusnya. Iya. Dan ngomong tentang sebelum kita masuk nih, Siap. di seragamnya aja Orari ini ya, sahabat tangguh itu udah melambangkan ketangguhan. Biasanya orange dan merah itu juga melambangkan teman-teman relawan kebencanaan. Gitu. Betul. Seperti itu. Dan memang uniform ini berlakunya seluruh Indonesia. Jadi semua anggota Orari di seluruh Indonesia, di mana kita alhamdulillah sudah terdapat 34 sampai 37 Orari yang levelnya provinsi, terus 367 yang levelnya lokal di tingkat kabupaten. Semua uniformnya sama rata-rata. Jadi kita memang ini uniform yang paling utama yang biasanya teman-teman Orari pakai. Seperti Oh, itu. kalau di Orari sendiri nih, Mas Agus, itu ada nggak suatu pertemuan yang mengumpulkan semua Orari se-Indonesia itu? Ada nggak? Kebetulan kalau untuk bulan depan ya kita ada di wilayah Jawa Timur, di area 3 Hamfair Orari, seluruh anggota Orari di area 3. Area 3 itu meliputi Jawa Timur ya. Jadi kita kumpulnya di sana semua. Terus kalau untuk Sampang sendiri itu kita ada jadwal 3 bulan sekali kita kumpul bareng, baik dari anggota bahkan ke calon anggota pun juga kita ajak ngumpul-ngumpul bareng, terutama ya membahas terkait tentang Orari lokal Sampang ke depannya dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau misalkan seluruh Indonesia itu pasti harus ada momen ya, jadi dari Orpus ya, Orari pusat, yang misalkan ada event apa baru kita bisa ngumpulnya bareng-bareng di situ seperti itu. Seru banget. Asli sahabat tangguh ya, Pak Agus. Terus Siap. terang Romi sendiri juga, wow, ketika ngedenger ratusan masih banyak peminat Orari gitu. Romi itu apa namanya, terkesima banget gitu ya, karena di zaman saat ini, di zaman saat ini tuh masih penikmat Orari itu masih banyak. Nah, Bagus. Apa jadi di masa ke masa udah ada penurunan atau seperti apa, Bagus? kalau untuk sekarang alhamdulillah dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban di mana alat komunikasi itu semakin berkembang. Kalau kita kenal telegraf ya. Telegraf itu dulu hanya kode ya, kode, terus kita ada kode Morse juga. Terus berkembang lagi ke suara yang kita tahu pakai handy talkie atau HT yang modelnya seperti ini karena ini pakai frekuensi. Terus dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kita ada yang namanya POC. POC itu push to talk over seluler, di mana dia memakai jaringan seluler. Jadi karena dengan keterbatasan yang frekuensi kita punya, misalkan dia tidak terjangkau dan lain-lain, nah hadir yang namanya PUC atau push to talk over seluler, di mana dia bisa menjangkau bahkan bukan hanya satu negara ke antar negara karena dia jaringannya pakai seluler. Ya pastinya ya semua alat komunikasi pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau ini mungkin dia tanpa pakai data, tanpa pulsa, tanpa apapun, dia hanya pakai baterai dan jaringan. Nah, kalau yang POC ini sendiri dia harus pakai data. Nah, seperti itu. Jadi memang kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini semakin mempermudah kita untuk
berkomunikasi atau menyampaikan informasi ya terutama terkait masalah kebencanaan dan lain-lain seperti itu. Oke, itu menarik sekali bagus ya. Tapi kita akan ngobrol tentang bagaimana implementasi atau penggunaan HT handy talkie di saat kebencanaan gitu. Tadi ada yang seluler dan ada juga yang frekuensi dan yang mana yang nantinya teman-teman sahabat tangguh yang lebih spesifik untuk digunakan saat kebencanaan. Tapi sebelum itu sampai lupa nih Pak Agus, saking kita semangatnya untuk ngebahas tentang orari gitu ya, sampai lupa kenalan sama Pak Agus Wahyudi. Boleh dikenalin dulu Pak Agus Wahyudi, lahir kapan dan dari di mana gitu, kemudian sejak kapan Pak Agus ini juga mulai masuk di dunia orari gitu. Ya, jadi mohon izin, saya Agus Wahyudi, nama Agus Wahyudi, call sign saya Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Terus kalau lahirnya tetap di Sampang, saya putra daerah. Dan untuk di orari saya dari 2021 saya sudah di orari. Meskipun sebelum itu saya ada di organisasi sebelah. Dan ya pastinya sama aja sih, karena di Indonesia kita tahu sendiri ada 2 organisasi resmi dari pemerintah. Yang mana sudah diakui oleh pemerintah, baik orari dan satunya RAPI, seperti itu. Jadi itu dari saya. Udah lama banget ya. Sudah lama, alhamdulillah. Bagus. Kenapa suka dengan walkie talkie atau apa itu namanya handy talkie itu? Awalnya mungkin sama aja ya, kita dulu waktu masih kecil suka mainan dan lain-lain, dan dulu ada satu mainan namanya handy talkie juga, di mana dia pakai baterai. Terus karena ketidakmampuan untuk beli alat tersebut, jadi kita dulu pakai benang yang dari kaleng, terus pakai benang, terus kita ngobrol, terus kita ganti ke telinga kita, ke lawan bicara. Nah dari situ saya lebih kayak kok enak ya ngobrol sama temen, terus ada meskipun ada jarak lah ya. Kalau dulu mungkin benangnya hanya 2-3 meter kita terdengar. Semakin hari kita dari mungkin dulu waktu saya masih di akademisi juga tergabung di relawan juga, dan relawan dulu senior saya itu pakainya handy talkie. Jadi saya dulu nggak tahu nih ini dia pakainya, karena setahu saya yang boleh pakai ini sepertinya aparat penegak hukum ya, kayak misalkan polisi, tentara dan lain-lain. Nih orang sipil kok bisa pakai handy talkie atau AT, itu saya belum tahu. Akhirnya ya dengan berkembang akhirnya kita tahu bahwa di Indonesia ada organisasi resmi dari pemerintah di bawah Kominfo yang kalau sekarang Komdigi. Jadi yang memperbolehkan orang sipil untuk memakai frekuensi atau handy talkie karena dia berjalannya di frekuensi ya. Itu tapi dengan izin resmi. Tentu saja kita harus melakukan beberapa persyaratan, kayak misalkan harus ikut UNAR. Nanti setelah UNAR nanti kita dapat yang namanya call sign itu tanda panggil. Jadi tanda panggil seperti saya. Boleh tadi gimana Pak? Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Jadi itu abjad fonetik ya. Abjad fonetik itu kalau A berarti Alpha, B itu Bravo, C itu Charlie ya, seperti itu ya, sampai ke Y. Kalau Y itu Yankee, terus D itu kan Delta, 3 itu adalah saya di area 3, di area 3. Terus Bravo Hotel X-Ray, BHX, jadi Bravo Hotel X-Ray. Dan itu kenapa kita harus pakai fonetik? Karena komunikasi dari orari itu sendiri diperbolehkan dengan orang luar negeri, seperti itu. Sehingga kalau orang luar negeri kan nggak mungkin kita nyebutnya YD3BHX, nah mereka nggak paham ini apa nih. Mereka pahamnya Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray, karena di sana mereka pun juga memakai komunikasi tersebut, fonetik tersebut kepada kita. Jadi kita pakai fonetik, mereka juga pakai fonetik, seperti itu. Seru banget, keren banget. Jadi kami pengen masuk juga agar punya call sign juga sih, keren banget kayak Mas Agus Wahyudi tadi, Yankee Delta 3 Bravo Hotel X-Ray. Ya. Keren banget sih. Ya Pak Agus Wahyudi tadi pas Mas Agus sempat ngomong juga tentang bahwa aktif juga di relawan. Itu relawan kebencanaan atau seperti ya, dulu kita kan kuliah dulu ada yang namanya UKM ini ya, relawan, di mana mahasiswa-mahasiswi yang mungkin tertarik dengan kebencanaan kemanusiaan dan lain-lain itu diperbolehkan ikut. Nah, cuman kan kalau itu di bawah kampus ya. Jadi
tidak terlalu kita aktif di pemakaian perangkat ini. Jadi kita ya cuman membantu kalau dulu BPBD dan lain-lain, FLPB dan lain-lain. Jadi nggak paham nih pakai kok dia bisa pakai, Iya. kita nggak bisa gitu ya. Apa kita diperbolehkan apa enggak? Nah setelah itu barulah kita paham dengan seiring berjalannya waktu ternyata orang bisa pakai sipil pun juga bisa pakai frekuensi atau menggunakan frekuensi asalkan ada izin resmi. Karena kalau tidak ada izin resmi, kita ada namanya Balai Monitoring atau Balmon di mana dia bertugas untuk misalkan ada sesuatu pelanggaran dari kita, misalkan orang sipil yang tanpa izin dari pemerintah memakai frekuensi, tentu saja akan mendapatkan sanksi tertentu dari Balmon seperti itu. Oke, menarik banget. Dan sekarang berkaitan dengan handy talkie Ya. dan bencana gitu. Seperti apa sih Mas Agus Wahyudi secara teknis penggunaan handy talkie ini sendiri? Karena seperti yang Romi tahu tadi bahwa Mas Agus Wahyudi ini sebagai NCS atau Net Control Station-nya gitu. Seperti apa sih penggunaan saat bencana? Kemudian seberapa penting gitu HT itu digunakan saat kebencanaan gitu? Apakah soalnya kalau kita tahu kebencanaan nih sahabat tangguh ya itu chaos banget gitu ya. Kalau kita ngelihat beberapa video yang terjadi bahkan sinyal mati, listrik mati dan itu mengganggu alur komunikasi yang dalam kebencanaan itu sangat penting. Itu seperti apa sih? Iya, jadi seperti yang kita tahu di Indonesia ya, kita kebetulan hidup di Indonesia di mana keadaan bencana itu macam-macam, ada gempa bumi, terus gunung meletus, terus banjir dan lain-lain, di mana setiap bencana itu insya Allah ya, itu pasti insya Allah mematikan aliran listrik. Dimana kalau sudah aliran listrik mati berarti internet mati dong. Yep. Seperti itu. Nah kalau sudah itu mati semua berarti kita sudah nggak bisa pakai HP, itu udah jelas, karena nggak mungkin kita mau komunikasi nggak pakai data kan, atau data seluler. Nah inilah solusi dari kita para pegiat radio amatir, di mana jika ada kebencanaan yang mana komunikasi kita tidak mungkin bisa menjangkau ke tempat yang jauh atau ke TKP, jadi kita pakainya handy talkie, di mana dia berjalannya di frekuensi. Frekuensi itu kan gelombang di udara ya, yang merambat. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tidak mungkin salah satu relawan itu tidak berkomunikasi dengan poskonya. Contoh kalau misalkan poskonya di sini, TKP-nya masih 4 sampai 5 km di depan, masa mau ninggalin TKP terus kita komunikasinya masa mau teriak-teriak kan, seperti itu, nggak mungkin kedengaran. Nah makanya HT itu menjadi penting kepada setiap relawan, terutama kalau misalkan lokasi bencananya itu seperti kayak kemarin kita di kasus Rinjani ya, yang pendaki yang Jadi ini juga itu Mas Agus di sana atau enggak, cuma hanya sebaran? betul. Jadi rekan-rekan ada Oke. yang bergerak juga di sana dan menggunakan handy talkie karena jaraknya kan lumayan itu dari atas ke bawah. Jadi komunikasinya pakai gelombang radio, di mana dia dipancarkan dari sebuah handy talkie atau kita sebut dengan HT. Dan ini sangat penting karena di area-area yang biasanya terjadi bencana, seperti tadi saya sampaikan, sudah tidak ada listrik, tidak ada jaringan internet, kita juga susah untuk komunikasi dan lain-lain, minta bantuan ke dunia luar pun juga agak susah, sehingga ini menjadi solusi penting kepada setiap relawan. Dan untuk sekedar informasi saja ya, jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa yang boleh menggunakan nanti adalah orang yang bercall sign, kan seperti itu, yang punya izin. Tapi ada case khusus, ada ketentuan khusus nih untuk teman-teman yang boleh memakai HT tanpa bercall sign. Contoh kayak aparat pemerintah, TNI Polri, terus relawan itu dia sudah punya izin khusus dari ininya ya, dari pemerintah. Terus kayak misalkan ada PMI lah, PMI, terus FPRB juga FPRB, terus macam-macam ya. Jadi intinya tidak semua, oh terus saya nggak punya call sign nggak boleh dong pakai ATT. Tergantung, kalau Anda yang bercall sign itu sudah tempat Anda yang bercall sign, yang sudah punya izin, kayak misalkan pertambangan atau misalkan di suatu perusahaan yang dimana security-nya pakai HT tapi dia nggak bercall sign, apakah itu melanggar? Kita lihat dulu apakah tempatnya dia sudah bercall sign apa belum. Kalau sudah bercall sign berarti dia nggak apa-apa, karena ada ininya ya, ada range-nya. Jadi di satu organisasi itu ada frekuensi khusus yang memang itu udah kamarnya gitu.
Jadi frekuensi ini sampai ini punyanya Orari. Jadi udah nggak usah dimasukkan orang lain. Nah, ada frekuensi-frekuensi khusus di mana dia boleh dipergunakan oleh orang lain yang tanpa call sign. Tapi tempat kerjanya yang sudah bercall sign seperti itu. Jadi kembali lagi tadi, ini sangat penting untuk teman-teman terutama yang relawan ya. Jadi harus memahami bagaimana cara kerja HT dan bagaimana cara penggunaan HT saat ada di TKP seperti itu. Menarik sekali Mas Agus ini. Tapi jadi ngebayangin sahabat tangguh seperti apa sih penggunaan HT ketika saat terjadi bencana gitu. Contoh yang di Rinjani gitu. Kalau cuaca di gunung itu kadang kan nggak tentu gitu. Kadang hujan, kadang badai gitu ketika itu. Dan apakah penggunaan HT ini sudah aman? Artinya ada resisten waternya atau seperti apa Mas Agus ini? Ya, jadi untuk frekuensi sendiri karena ini memang kan ada baterainya juga di mana baterai ini juga mengandung listrik dan beberapa HT memang dilengkapi dengan water resistant dengan explosion proof dengan hal-hal yang lain di mana dia bisa meminimalis kecederaan yang akan dialami oleh penggunanya. Contoh, jadi di antena ini dia pasti ada pelindungnya di atasnya. Di mana pelindung ini karena dia dipancarkan, dia listriknya keluarnya dari sini. Jadi kalau misalkan kita pakainya begini, jadi nggak ada masalah karena dia memancarkan listriknya atau gelombang radionya tuh di sini. Seperti itu di antenanya. Makanya untuk teman-teman biasanya memang antenanya kalau teman-teman relawan itu agak panjang memang. Panjang banget. Nah, karena ada yang sampai ditempelin ke mobilnya juga. Ada yang sampai ditempelin di mobil, itu namanya mobile ya, station mobile. Bergerak dan itu sangat penting juga buat teman-teman relawan. Jadi biar ya saran juga kalau misalkan teman-teman relawan juga bisa bergabung juga di Orari, ya kita welcome deh. Seru. Mudah-mudahan Orari Sampang dan FBB Sampang ke depan bisa terus berkolaborasi. Amin. Karena juga kita bergerak di bidang kemanusiaan juga, Mas Agus Wahyudi gitu. Mas Agus, kita tarik ke Sampang nih, Mas Agus. Bencana di Sampang itu banjir gitu. Kalau Mas Agus ini pernah nggak ada pengalaman yang unik kah atau yang berkesan lah ketika HT ini benar-benar berguna ketika terjadi banjir di Sampang gitu? Iya. Jadi ada satu pengalaman yang mungkin entah ini kebetulan atau memang sudah diatur ya. Jadi waktu itu saya memang mau jual HT nih ke teman. Nah, dia memang pendaki ya, suka daki gunung, tapi bukan anggota Orari. Suka daki gunung, terus dia butuh HT, ini aku kebetulan butuh HT nih, kamu ada nggak stok? Oke, aku ada. Jadi saya anterin. Nah kita anterin, udah kamu cek aja dulu, kalau misalkan memang nanti cocok, gampang lah kata saya. Berselang 2 sampai 4 hari, ternyata kita lumayan ini hujannya, lumayan deras kan di kota Sampang sampai terjadi banjir. Nah setelah itu teman saya juga, loh ini karena dia berada di salah satu jalan, kita sebut di Jalan Raja Wali Baru ya. Di sini, oh itu masuk gang tuh, masuk gang terus airnya udah sampai sedada. Jadi teman saya ngidupin HT-nya nih, karena di HT itu sekali saya hidupin sudah tersetting kan frekuensinya. Nah kita kesulitan karena waktu itu di Sampang dimatiin, listriknya dimatiin. Itu sehingga banjir tahun berapa sih? Kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya, 2016 atau 2017. Banjir yang waktu itu konon itu besar, termasuk besar gitu ya? Termasuk besar, dan insya Allah kalau tidak salah 2022 ya kalau nggak salah. 2021 ya kalau tidak salah, itu sampai memakan korban kalau tidak salah itu di Kota Sampang. Kita tahu semua ya untuk berita itu. Dan sesudah disetting dibuka nih, kita kan mau ngirim ya, namanya teman ya, kita kan peduli kan. Dia bilang belum makan dan lain-lain, kita beli nasi bungkus dari Camplong kan, terus kita aduh gimana ini, terus apakah masih sudah di lokasi apa enggak, apakah sudah terevakuasi apa enggak gitu. Jadi dia ngidupin, dan kita iseng-iseng juga bawa HT, terus kita hidupin, terus kita panggil lah, kok dia nyaut gitu. Loh kok nyaut? Wah, akhirnya udah kita komunikasi nih, karena HP sudah nggak bisa komunikasi. Akhirnya, kamu masih di mana? Saya masih di rumah ini gini, terus agak susah soalnya pasokan logistik kita masih belum datang. Jadi saya ke sana, alhamdulillah untuk arusnya tidak terlalu deras, hanya sedada waktu itu. Jadi kita kirim
logistik ke teman saya itu, karena saya tahu itu cuma teman saya itu. Cuman kita bawa, insya Allah bawa banyak dan bisa dibagi-bagikan waktu itu dan tanpa bawa apa-apa. Nah inilah salah satunya fungsinya komunikasi. Maksudnya saat HP sudah tidak bisa digunakan, maka HT yang bisa berbicara dan kita sudah bisa tahu bahwa oh temen nih masih, mohon maaf, masih hidup nih gitu. Dan masih ada di rumahnya, ternyata oke, kita bawain seperti itu. Dan ya karena memang cuman ada kekurangannya ya di HT itu sendiri karena kan jangkauannya ya. Karena kita terlepas dari dia alat komunikasi yang menggunakan frekuensi, tapi dia juga punya kekurangan di mana dia hanya mempunyai power di 5 watt sampai di 10 watt, di mana itu juga berpengaruh kepada daya pancar atau daya tangkap kita. Seperti itu. Makanya kenapa kalau misalkan udah jauh banget, udah lebih dari 10 km, ini kok nggak panggil-panggil, kok nggak nyaut, itu berarti memang powernya kurang, sudah lost komunikasinya seperti itu. Asik banget ya. Jadi hati ini kalau dari ceritanya Mas Agus ya, sahabat tangguh, ini memang berguna banget dan cocok banget ya ketika digunakan ketika ada bencana. Salah Betul. satunya yang tadi itu yang Mas Agus alami Ya. itu yang tanpa Kejadian lucu lah itu. kejadian lucu banget gitu. Yang beli kemudian yang berguna ketika banjir. Gitu. Nah, seperti itu. Dan yang menarik itu tadi jargonnya ketika HP sudah tidak bisa digunakan. Romi nyangkanya gini nanti Mas Agus, ketika HP udah nggak bisa digunakan, maka hati yang berbicara. Asik. Bukan. Tetapi ketika HP udah nggak bisa digunakan, maka hati yang berbicara. Hati yang berbicara. Lagi seru banget ngobrol sama Mas Agus. Mas Agus, sebelum kita close, Siap. kalau ini Mas Agus, selain di dalam pengaplikasikan HT saat saat terjadi bencana itu, selain itu kalau Orari sendiri ada nggak kegiatan sosial, misalkan ketika bencana ada apa atau berbagi apa seperti yang tadi itu? Iya, jadi memang Orari itu adalah salah satu organisasi resmi dari pemerintah yang statusnya dia mandiri, terus sosial, non komersil dan non politik. Nah, makanya kenapa saat ada bencana memang teman-teman Orari ini sudah menyiapkan yang namanya RPU, radio pancar ulang, di mana itu bisa digunakan oleh semua. Jadi kalau sudah keadaan darurat di Sampang, kita mengizinkan semua teman-teman yang baik sipil, baik yang nggak punya kolsen dan lain-lain. Yang penting ini kan tujuannya untuk kemanusiaan kan. Jadi udah pakai aja dulu RPU itu untuk komunikasi seperti itu. Karena kita tidak tahu ya bencana itu ada yang levelnya rendah, menengah, sampai yang tinggi. Saat ada yang memang sudah benar-benar kita udah nggak bisa komunikasi, listrik sudah mati, jaringan internet juga sudah mati, silakan pakai RPU kita di Orari untuk berkomunikasi. Tentu saja untuk keadaan-keadaan yang darurat. Nah, untuk Orari sendiri saat ada kebencanaan dan lain-lain, kebetulan Bapak Ketua kita juga sudah menyiapkan satu perahu karet yang dari Orari. Kalau misalkan memang dibutuhkan itu bisa dipakai, dipersilahkan. Dan Bapak Ketua kita juga sudah menyiapkan kalau tidak salah ada 16 handy talkie yang bisa dipakai oleh semua teman-teman, terutama teman-teman relawan ya, yang mau pakai, yang kesulitan untuk berkomunikasi, untuk mengevakuasi dan lain-lain, itu silahkan menghubungi Orari Lokal Sampang, Pak Bejonya, nanti fasilitas itu nanti kita fasilitasi seperti itu. Dan untuk Orari sendiri saat ada kebencanaan dan lain-lain, memang teman-teman kalau misalkan udah mendengar berita, kayaknya kita kan kalau orang Sampang nih pasti tanyanya ke teman-teman utara nih. Betul. Ini utara gimana nih? Sungainya udah agak tinggi apa belum nih? Nah, kalau sudah ada indikasi akan ada banjir, biasanya Pak Bejo itu menginstruksikan kepada semua anggotanya bahwa siap-siap ya, semua HT dicas, yang punya HT dicas dan lain-lain, ditakutkan dibutuhkan oleh teman-teman relawan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah stok di Pak Bejo itu udah habis, jadi teman-teman yang anggota yang masih punya HT, itu kita kasih ke Pak Bejo seperti itu untuk disebarkan ke teman-teman relawan. Dan kita yang jauh dari lokasi banjir itu biasanya monitornya dari rig namanya. Jadi radio yang powernya lebih tinggi dan kita punya antena atas yang lebih tinggi, di mana kita bisa mendengar semua komunikasi yang ada di situ. Dan kita yang biasanya lokasinya agak jauh, biasanya ya supply-nya kalau Pak Bejo minta tolong kirim ini ya, kalau ada misalkan mie instan atau apa segala macam, lah itu instruksinya di RPU-nya kita seperti itu. Terima kasih Pak. Siap. Nggak kerasa banget kita udah ngobrol
Setengah jam lebih, hampir 1 jam Alhamdulillah. kita ngobrol. Mudah-mudahan sahabat tangguh dimanapun berada bisa teredukasi ya dengan obrolan kita seputar handy talkie, Handy talkie, penggunaannya saat saat bencana itu luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi tentu Romi dan Pak Agus ya, walaupun walkie talkie memang spesifik sekali untuk digunakan ketika bencana gitu ya, dan sangat membantu gitu. Tapi tentu harapan Romi dan Pak Agus tentu mudah-mudahan Sampang tangguh nggak terjadi bencana, bukan hanya Amin, Sampang tapi amin. seluruh Indonesia dan dunia Amin, gitu ya teman-teman. Dan tujuan dari obrolan kita, podcast kita FRB adalah menciptakan ketangguhan dari bencana itu sih. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Agus, dan boleh sedikit closing statementnya sedikit Pak Agus untuk sahabat tangguh kita. Ya, jadi untuk teman-teman karena kita bergeraknya di bidang kemanusiaan, kebencanaan dan lain-lain, intinya seperti ini. Semua hal yang terjadi di dunia ini semuanya sudah diatur, tapi kita sendirilah yang mempunyai hati untuk bergerak. Apakah sebagaimana kita peduli kepada masyarakat di sekitar kita atau orang-orang yang terkena bencana. Jadi kalau misalkan sudah ada bencana, tolong semua hal yang kiranya menjadi sesuatu yang kurang enak di teman-teman, misalnya wah ini nggak seagama nih sama kita nih, wah ini nggak sepaham, oh ini lawan politik kita nih, tolong itu dikesampingkan karena nyawa orang lain lebih penting dan di atas segala-galanya. Betul, terima kasih banyak Pak Agus. Siap. Romi negesiin lagi teman-teman sahabat tangguh, kalau dalam persoalan kemanusiaan latar belakang yang berbeda itu bukan persoalan, yang penting kita saling membantu, saling menyelamatkan satu sama lain gitu, karena nyawa itu sangat berharga gitu. Betul. Terima kasih banyak untuk Pak Siap. Agus. Pak Agus, boleh kita teriakan bareng ketika nanti Romi bilang salam tangguh, kita bilang bersama dengan mengepalkan tangan, tangguh, 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 luar biasa. Siap. Oke teman-teman, Romi sedikit flashback lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi gitu. Saat HP tidak bisa digunakan, maka hatilah yang berbicara saat bencana. Oke. Podcast FRB Kabupaten Sampang, ruang tangguh tanggap bencana. FRB Kabupaten Sampang, salam tangguh, 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 luar biasa. Terima kasih, saya Romi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa kembali di next podcast FRB Kabupaten Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.